Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kali ini khatib akan menjelaskan secara singkat kisah Nabi Syu'aib alaihi salam. Nasabnya adalah Syu'aib bin Yasjan bin Lawi bin Ya'qub. Ada juga yang mengatakan Syu'aib bin Suwaib bin Uqba bin Madyan bin Ibrahim. Lalu ada yang mengatakan ibunda dari Nabi Syu'aib adalah putri dari Nabi Lut alaihi salam. Sejumlah ulama salaf menyebut Nabi Syu'aib ini sebagai khatibul anbiya, juru bicara para nabi, karena bicaranya yang fasih, santun dan anggun. Ia diutus ke penduduk Madyan, suatu kaum yang berbangsa Arab terletak di perbatasan Syam dengan Hijaz. Para penduduk Madyan adalah orang-orang kafir yang senang merompak, menakut-nakuti musafir, menyembah aikah, pohon aik yang dikelilingi semak belukar. Mereka tidak ramah dengan sesama, selalu mengurangi timbangan dan takaran, berbuat kecurangan dalam jual beli dengan mengambil lebih banyak dan memberi lebih sedikit. Maka Allah mengutus Nabi Syu'aib untuk mengajak mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya, juga untuk melarang mereka dari perbuatan buruk yang merugikan orang lain dengan cara berbuat curang dalam jual beli ataupun dengan merompak para musafir yang lewat. Namun sedikit sekali dari mereka yang mau beriman. Kebanyakan dari mereka mengingkari dan kufur terhadap Nabi Syu'aib. Dalam Al-Quran dikisahkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islaha ma istata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dia Nabi Syu'aib berkata, wahai kaumku, terangkan padaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku dianugerahinya rezeki yang baik, pantaskah aku menyalahi perintahnya? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup, dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula aku kembali. Ini adalah sikap santun yang ditunjukkan Nabi Syu'aib alaihi salam ketika berdakwah. Ia berkata, wahai kaumku, terangkan kepadaku, yakni bagaimana pendapat kalian jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, yakni sudah aku perlihatkan dengan sangat jelas bahwa aku ini adalah utusan Allah kepada kalian, dan aku dianugerahinya rezeki yang baik, rizqan hasanan, yakni aku diberikan risalah kenabian, lalu aku diharuskan untuk menyampaikannya kepada kalian. Maka mungkinkah aku melanggar perintah itu? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap yang aku larang darinya. Artinya aku tidak menyuruh kalian berbuat sesuatu kecuali aku sendiri adalah orang pertama yang melakukannya. Dan aku tidak melarang kalian untuk tidak melakukan sesuatu
kecuali aku sendiri orang pertama yang tidak melakukannya. Hadirin rahimakumullah, dakwah Nabi Syuaib dengan segala upayanya tetap ditolak oleh penduduk Madyan. Mereka tetap dalam kekafiran dan kesesatan. Para pembesar mereka meminta Nabi Syuaib untuk mengembalikan orang-orang yang telah beriman ke agama mereka semula. Kemudian Nabi Syuaib meminta perlindungan kepada Allah dari kaumnya. Ia memohon agar kaumnya itu diberikan hukuman dalam waktu dekat, karena mereka berhak mendapatkannya. Lalu mereka ditimpa azab yang pada hari yang gelap. Sungguh itu adalah azab pada hari yang dahsyat. Sebelum azab diturunkan, selama 7 hari penduduk Madian merasakan hawa panas yang menyengat. Tidak ada angin yang bertiup sama sekali. Bahkan tidak ada pelindung atau air yang dapat berguna bagi mereka untuk meredam sengatan hawa panas itu. Walaupun ia masuk ke dalam air yang mengalir sekalipun, tetap saja mereka dapat merasakan hawa panas itu. Hingga akhirnya di hari yang ke-7 datanglah awan yang dapat melindungi mereka. Maka mereka pun berbondong-bondong keluar rumah untuk berlindung di bawah awan tersebut. Setelah semuanya berkumpul di bawah awan itu, Allah menurunkan petir dan guntur yang menyambar, dan mereka pun berhamburan kembali ke rumah mereka masing-masing. Kemudian terjadi gempa yang dahsyat dan terdengar suara melengking yang memaktakan telinga mereka dari atas langit, hingga membuat nyawa mereka tercabut dengan paksa, dan bergelimpanganlah tubuh-tubuh manusia itu tanpa nyawa. Semuanya mati tanpa tersisa, kecuali Rasul Nabi Syuaib beserta pengikutnya yang lebih dulu hijrah. Hadirin rahimakumullah, dari kisah singkat ini paling tidak ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, Nabi Syuaib adalah nabi yang santun dalam berdakwah. Ia mengutamakan dialog dengan menanyakan pendapat kaumnya tentang sesuatu hal. Karenanya, inilah yang seharusnya dipegangi oleh kita dalam menyampaikan risalah kebenaran agama kepada orang lain dan masyarakat, dengan memperbanyak dialog, diskusi, dan pengajian. Bukan secara emosional, berteriak dan menjustifikasi orang atau kelompok lain. Yang kedua, Allah mengutus Nabi Syuaib untuk mengajak beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Juga untuk melarang mereka dari perbuatan buruk yang merugikan orang lain dengan cara berbuat curang dalam jual beli ataupun dengan merompak para musafir yang lewat. Ini artinya keimanan sangat terkait dengan sikap keseharian kita kepada orang lain. Baiknya kita di hadapan Allah harus diwujudkan dalam kebaikan kita di depan sesama, sehingga tidak bisa diterima jika ada orang mengaku beriman kepada Allah tapi hidupnya selalu merugikan orang lain, apalagi mengganggu orang lain. Lalu yang ketiga, Allah membahasakan risalah kenabian sebagai rizqan hasanan, rezeki yang baik. Artinya, status kenabian dan kesolehan adalah rezeki dari Allah yang sangat baik, yang harus disyukuri, dijaga, dilaksanakan, dan dipertahankan. Dalam konteks kita hari ini, kita yang sudah mendapatkan hidayah dan kesolehan harus disyukuri dan dijaga dengan perilaku yang soleh pula, dengan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.